and blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. What a wonderful world. Selamat siang, pagi, sore, atau malam ketika kalian menonton video ini lagi di channel saya Franciscus Regis ya. Oke, video kali ini kita mau modifikasi motor lagi, tapi bukan motor saya, ini motor teman saya. Gimana ya jelasin dari awalnya? Gini, ini kayak mau jadi gambaran kalau saya punya Supra dan bakalan tak modif touring kayak gimana gitu ya. Oke, ini ada Supra 125 yang karbu ya. Ini punya teman saya dan ini juga mau dipreparein buat touring bareng saya ke ya besok lah, pokoknya mau ke timur sama saya. Jadi ini motor minta dipreparein. Teman saya ini benar-benar full pasrah ke saya ya, minta modifin ke biar lebih proper lagi buat touring. Sebenarnya ini udah tipis-tipis sih, dulu juga udah pernah touring sama saya juga, udah pernah konsep touring juga. Ada fotonya pas saya ke Bali sama dia. Ini punyanya si Toma, saya punya Bambang karena dia kayak orang gila. Jadi di dekat saya tuh ada orang gila namanya Bambang. Nah, teman saya itu juga gila, makanya tak namain Bambang. Oke, itu cuman intermezzo aja. Kayak kali ini kita proyekan pertama Supra ini kita mau ganti kaki-kaki depan ya. Nah, ini setupnya sedikit berbeda dari punya saya, punya si Monster. Jadi ini pakai velg jari-jari Sprint XD. Ini beli second, udah jadi kayak gini. Yang depan ini ukuran 2,5 inci, Sprint XD 2,5 inci, dan yang belakang itu 3,5 inci. 3 inci Sprint XD. Jadi ini ukurannya lebih kecil ya. Kalau Monster kan yang depan 3 inci, yang belakang 3,5, ini lebih kecil. Terus kenapa lebih kecil nanti tak jelasin alasannya ya. Terus tromol pakai punya Scarlett. Ini belum tahu sih kekuatannya kayak gimana. Soalnya beli udah satu set gini jadi. Ini kemarin beli harga total gini ya, murah banget sih, 600.000 tinggal pasang. Cuma tinggal minta laker aja. Gitu. Terus ban depan kita mau pakai apa? Ban depannya tetap pakai ini sih. Corsa, ini kurang tahu Corsa seri apa, tapi ini ukurannya tuh 100 per 80 ya ukurannya gitu. Nah, ini tahap awal modifannya tuh mau fitment ya, jadi ngapasin fitment motornya. Jadi kalau saya mau pasang tuh nggak asal-asalan, jadi biar kelihatan padat meskipun dengan ban yang dan ukuran velg dan ban yang nggak terlalu gede-gede banget, jadi tetap padat gitu. Tak kasih tahu alasannya kenapa kok pakai velgnya nggak segede punya Monster. Ini motor standar, cuman standar porting aja. Jadi kemarin udah turun mesin jadi 130 cc tapi cuman porting aja dok. Terus karakter Supra dan Honda Blade itu berbeda. Nih, Honda Blade kan torsinya galak banget. Kalau teman-teman punya Honda Blade atau pernah coba Honda Blade pasti torsinya galak banget. Dia lebih gede lah torsinya. Nah, kalau ini meskipun cc-nya 125 dan sekarang udah di up sama kayak Monster 130 cc, tapi kan ini 130 cc standar dan karakter Supra itu lebih kalem di bawahannya. Nafasnya lebih panjang buat trek-trek datar yang jauh, apa sebutannya herek itulah. Itu dia nafasnya lebih panjang dan gak terbilang lama habisnya gitu loh. Nah, dari karakter itu kalau pakai ban gede-gede gini
yang tak takutin ketika nanjak atau stop and go, dia angkatannya tuh berat banget gitu loh. Nah, sebenarnya masih bisa diakali dengan pull up yang lebih ekstrim lagi, maksudnya lebih bukan tune up saja ya, tapi pull up benar-benar gedein shaker yang gede, ganti noken, clap yang gede, karbu yang gede juga, tenaganya masih bisa naik gitu. Tapi kan ini punya alasannya kan bisa-bisa aja tak bikin kayak gitu, dan si yang punya pun pasrah, mesin pun sesuai apa yang tak pinginin gitu loh. Tapi si yang punya, kembali lagi si yang punya kan nggak paham tentang mesin, takutnya dia nggak tahu perihal mesin malah kenapa-napa di jalan gitu loh, yang tak takutin itu. Jadi makanya mending standar-standaran aja mesinnya, dan kaki-kakinya satu step lebih kecil daripada si monster. Kalau dibandingin kalau punya saya kan saya lebih paham tentang mesin dan lebih sedikit paham tentang mesinnya, dan gitu makanya berani pakai kaki yang lebih ekstrim gitu. Jadi kalau teman-teman nggak paham tentang mesin, bisa dicontoh setup ini. Tak jamin bakalan lebih padat sih, tapi ini baru ngeraba-raba juga, saya baru pertama kali ngurusi velg kaki-kaki si Supra, dan banyak banget yang harus di-adjust ini. Jadi gitu sih. Nah, itu ya alasannya kenapa velgnya saya pilih yang lebih kecil ukurannya. Terus sekarang ini tak jelasin yang di depan ini. Ini sebenarnya X dipakai Supra X 125 yang FI. Tapi kan kalau FI itu speedometernya di depan. Nah, ini sebenarnya tromol depan belakang atau setup ini buat Supra karbu. Ini yang punya sebelumnya kan di custom nih, kayaknya habis ini bikinan dicowak gitu loh. Jadi buat buat speedometernya, tapi kan sepertinya bisa sih, makanya ini mau tak raba-raba dulu, mau tak pasang lahar-laharnya dulu, bisa apa enggak. Kalau bisa ya tak lanjutin tak pasang, kalau enggak ya aku ganti tromol punya Supra ini yang bener-bener yang belum di custom ya, yang Supra karbu. Terus yang di belakang kan ini problemnya harus, ini udah diakalin sih. Ini saran juga ya buat teman-teman mau pakai kaki lebar tuh, ininya harus digerinda gitu loh. Nah, ini tuh harus digerinda, dihabisin gitu loh. Tapi sebenarnya ini udah tak bengkokin tapi belum tahu sih, mau tak gerinda lagi nanti kayaknya gitu. Terus nah, kalau setup ban makanya saya pakai yang 100/80, jadi dia per 80 itu lebih tinggi gitu loh. Jadi bikin ban kaki-kakinya lebih tinggi, terus buat ngeredam jalan yang jelek itu lebih proper gitu, dia lebih redamannya lebih bagus gitu, makanya pakai yang 100/80. Terus yang belakang sedikit istimewa nih, tapi meskipun ban bekas ini pakai ban Betlex, nggak tahu serinya apa, beli bekas begini ya, Betlex BT39 gitu. Ini Exmogi nggak tahu ada yang posting Exmogi, tak beli ya wis lah. Karena kenapa tak beli, cari ukuran yang per ini 120/80 coy ukurannya. Nah, ini 120/80, ini jarang banget ban lokal Indonesia yang jual ukuran 120/80. Kembali lagi ke cari fitment profil yang ininya lebih tinggi. Per 80 itu bibir ini aja loh, di velg tuh lebih tinggi dia. Kalau 170 kan lebih kurang, lebih tipis dikit lah gitu. Sekarang kita mulai aja ya, proses pasang velgnya ini. Itu kita mulai coba fitment yang depan itu gimana, terus nanti ya berlanjut yang belakang. Nanti kita lihat fitmentnya bareng-bareng kayak gimana ya. Oke, lanjut di next partnya ya. Karena nggak bisa tak bongkar sendiri yang belakang, karena harus ada diakalin dikit, jadi coba tak bongkarin, dinasikan, coba diakal-akalin bisa kepasang apa enggak. Lagi proses nubles ban.
Oke, jadi kita bahas detail velg yang depannya. Jadi ini bisa jadi tips teman-teman sekalian, jadi nggak perlu pakai velg yang lebar-lebar seperti monster tapi terlihat udah gambot. Contohnya motor di depan saya ini. Kenapa bisa terlihat gambot? Itu dari segi pemilihan ban kita harus cemar-cemar ya, dan ini tips bagi teman-teman biar motornya gambot tapi nggak perlu pakai velg yang gede-gede, karena kayak nek velg gede tapi banyak kecil tuh percuma, malah jadi hela bentuknya kan. Kalau gini velg nggak gede-gede banget tapi bannya tuh ukurannya tepat gitu loh. Jadi ini yang depan, velg depan tuh saya cuma pakai 2,5 inci, terus bannya ini 100/80. Jadi teman-teman carinya yang pernya tinggi, tadi 100/80 atau 110/80 atau 90/90 itu malah profil bannya tinggi banget di bagian pinggir ban sini. Jadi ban dari samping tuh malah terlihat tinggi dan gambot gitu. Kalau dari depan pun juga masih terlihat gambot gitu loh. Jadi ini perpaduan yang pas ya, 2,5 inci ban 100/80. Jadi di sini tuh tinggi banget. Jadi kayak kelebihan dari ban yang tinggi itu dia meredam ke jalan atau getarannya tuh lebih minim banget gitu loh. Ini enak banget sih kayak gini. Buat yang belakang kayak gitu ya. Terus kita ke belakang dan depan ya nggak ada yang berubah ya, langsung plug NP. Kalau teman-teman pakai tromol Supra X double disc gitu, ini yang double disc ya. Kalau nggak yang tromol juga sama sih, yang depan Supra sama semua. Kalau yang belakang berbeda karena ada yang remnya tromol dan ada yang cakram. Nah ini yang belakang itu ini ban agak sulit sih, jujur ban agak sulit. Dan velg, kalau velg gamox ini yang belakang pakai 3 inci. Mana tulisannya? Ini maaf kotor ya, 3 inci gitu. Terus kalau ban ini ban agak langka dan sulit, kalau beli baru pun juga mahal banget. Ini bekasnya aja juga lumayan belinya. Ini ukurannya adalah 100/80 juga, pernya 80. Jadi setauku yang ini kan Bridgestone, agak sulit tapi harus sabar sih carinya. Kalau cari bekasan sebenarnya ada tapi agak sulit. Nah kalau mau beli baru ini mahal banget, harganya 2,5 juta banyak aja. Ada opsi lain pakai Diablo Russo Sport, itu ada yang 120/80 itu juga lebih tinggi, atau 130/80 itu lebih gambut lagi, tapi mending 120/80 aja udah cukup toh. Dilihat dari segini profilnya ada yang tinggi tadi enak, tapi ada tapinya nih. Ini bukan ban dual purpose, ini lebih ke ban aspal biasa. Dan sebenarnya agak jomblang, tapi nggak jomblang banget dengan ban yang depan. Sebenarnya ban depan itu kan dual purpose tapi nggak terlalu dual purpose banget sih. Dan yang belakang bener-bener ban balap soft compound, malah dia sebenarnya soft compound, tapi ini agak murah sih dapatnya kemarin karena ban ini tahun tua dan tuh nggak terlalu tebal-tebal banget sih, tapi masih ada bekas tambalan juga satu toh. Namanya juga ban bekas toh, jadi kayak nggak tebal banget dan ginilah. Tapi ini agak terlalu nggak seret sih, tapi setelan rantainya tuh nggak seret sih, tapi cuma setelan rantainya yang agak kurang pas. Tapi ya ini kesulitan dari ban gede tuh, pakai rantai yang gede. Oke jadi gitu ya, pasang bannya. Terus ya itu ban 120/80 tuh sulit carinya, tapi komposisinya pas banget. Jadi kayak dari sini tuh gambot banget kan, tuh gambot banget motornya tuh. Gokil nggak tuh, mantep nggak tuh, keren kan, dari jauh deh tuh, mantep banget. Dan ini yang belakang ada yang sedikit diakali karena ini kan ban gede banget, dan ini teman-teman harus lepas cover gear itu ya. Terus ada yang harus dipapas di bagian sini kelihatan nggak, bagian ini tuh harus ada yang dipapas, ada bekas papasannya tuh yang ini. Nah, itu harus dipapas, dan ini bekas papasannya. Jadi kan ini kemarin kayak kesana banget
bijaksana banget gitu loh, nabrak bannya gitu loh. Jadi ini harus dipapas habis, dan ini kayak tahanan karet, tempat tutukan karetnya itu, karet apa buat jalannya gear gitu ya, gitu sih. Jadi ya mungkin yang diubah itu aja, terus tinggal pasang aja. Ini nggak perlu digerinda sih, cuma dionggek-onggek pakai tang aja selesai, tapi harus rapi ya biar nggak ngelukain bannya gitu ya. Aduh capek jelasinnya cuy. Jadi ya kayak gitu cara pasang ban gambut di Supra X125. Nggak perlu gede-gede banget, karena bodi Supra itu juga nggak gede-gede kayak, nggak bongsor-bongsor banget kayak Honda Blade ya. Jadi segini aja udah cukup banget, udah gagah banget. Oke paling anu sih, apa ya, gitu aja sih. Video kali ini bisa tips buat teman-teman cari ukuran bannya, nanti tak tulis di sini dari spek bannya dan spek ukurannya gitu ya, biar menginspirasi teman-teman. Mohon ditonton dengan baik-baik ya, karena apa ya, kebanyakan nanya lewat komen tapi nggak nonton videonya, goblok gitu. Jadi gitu ya. Oke, next konten tetap masih ada di motor ini tuh, paling sok depan kurang tinggi, terus pasang tubular, visor, dan box gitulah. Next lah, ditunggu, ini coming soon juga motornya. Dan beberapa hal ada yang tak restorasi tapi nggak total sih, cuman ada yang buli-buli kayak gini mau tak cat pakai Titan apa, dashboard coating itu mau tak coba. Terus bagian spakbor juga benerin, plat nomor juga karena menceng ini. Teman saya agak kurang gimana ya pasang. Terus ada beberapa sentuhan ala style saya nanti. Oke, gitu aja. Segini dulu video dari saya. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa di like, share, komen, dan di subscribe channel YouTube saya, Franky Rekis. Tolong di support terus ya, biar saya bisa modif motor. Semangatin saya buat konten lagi, karena sekarang agak drop nih semangatnya. Oke, saya Franky Rekis, cabut dulu coy. Semoga menginspirasi yang teman-teman punya Supra. Oke, ini gambaran saya kalau punya Supra ya bakal tak giniin gitu loh.